Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen yang kami hormati, dan juga teman-teman kami semuanya. Perkenalkan, nama saya Mundi Tinggaling Tias dari kelompok 3 mata kuliah Studi Quran dan Tafsir Tarbawi. Pada pertemuan pagi ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang presentasi yang telah kami buat beberapa hari lalu, yaitu mengangkat tema atau materi tentang asbabun nuzul. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang mengenai pengertian asbabun nuzul. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Dalam mempelajari Al-Quran, ada satu pokok pembahasan yang sering disebut dengan asbabun nuzul. Pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita kata asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul sendiri merupakan bentuk idhofah dari kata asbab an-nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Asbabun nuzul juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Asbabun nuzul juga dapat disebut sesuatu atau peristiwa-peristiwa yang menjadikan atau menyebabkan diturunkannya Al-Quran. Dapat kita pahami dari pengertian singkat di atas bahwa asbabun nuzul adalah sejarah atau peristiwa-peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam asbabun nuzul. Macam-macam asbabun nuzul berdasarkan jumlah sebab dan ayat yang turun. Asbabun nuzul dibagi menjadi 2 macam, antara lain sebagai berikut. Yaitu nomor 1, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Jadi, peristiwa atau kejadian ini hanya melatar belakangi turunnya satu wahyu atau satu ayat, tidak melebihi satu ayat, hanya satu ayat. Lalu macam-macam yang kedua yaitu ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid adalah satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Jadinya untuk perbedaan yang kedua ini, poin yang kedua ini, peristiwa atau hal kejadian ini tidak hanya melatar belakangi satu ayat, namun bisa 2 ayat, 3 ayat atau lebih. Kedua perbedaan ini sangat jelas dipahami ya. Untuk materi selanjutnya, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Fania. Silahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Puspa Brian Pramesti. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ungkapan atau redaksi asbabun nuzul. Ungkapan atau redaksi asbabun nuzul dapat dibagi menjadi 2 bentuk. Di antaranya sarihah dan muhtamalah. Pengertian sarihah adalah redaksi yang digunakan secara tegas dan jelas menunjukkan asbaban nuzul. Sedangkan pengertian muhtamalah adalah
Redaksi yang digunakan oleh perawi tidak secara tegas dan jelas menunjukkan asbaban nuzul. Bentuk sarihah dapat dinilai jelas apabila menggunakan kalimat sabab nuzulul ayat kadza atau sebab turunnya ayat ini adalah begini. Menggunakan fa sababiyah yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan maka. Misalnya, seorang perawi berkata, telah terjadi peristiwa ini, maka turunlah ayat ini. Atau Rasulullah ditanya tentang hal ini, maka turunlah ayat ini. Dan tidak menggunakan dua bentuk di atas. Akan tetapi, perawi menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu. Kemudian turunlah wahyu dan bisa dipahami dengan jelas bahwa wahyu tersebut turun untuk menjawab pertanyaan itu. Sedangkan bentuk muhtamalah ini dapat dinilai tidak jelas apabila perawi menggunakan kalimat nazaltu hadihi al ayat fi kadza atau diturunkan ayat ini karena hal ini. Kata fi tidak secara tegas menunjukkan sebab turunnya ayat, karena bisa bermaksud kandungan dari ayat atau maksud dari ayat. Menggunakan kalimat ahzab ban hadihi al ayat fi kadza atau saya kira ayat ini diturunkan karena hal ini, dan menggunakan kalimat ma'ahsaba hadihi al-ayat ila anha nazaltu fi kadza atau saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali tentang hal ini. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Deka Warda Asfia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deka Warda Asfia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pengetahuan asbabun nuzul sangat penting fungsinya. Tujuan utamanya yaitu agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses memahami maksud Al-Quran. Seperti poin yang sudah tertera di sini, yaitu Al-Wahim mengatakan bahwa pengetahuan tentang sebab turunnya ayat Al-Quran itu sangat penting dalam memahami ayat Al-Quran. Orang yang tidak memahami ilmu ini dikhawatirkan akan keliru dalam memahaminya. Seperti yang terjadi pada Khalifah Marwan bin Hakam ketika memahami Quran Surat Al-Imran ayat 188. Selanjutnya, kegunaan mempelajari asbabun nuzul. Manfaat atau faedah yang diperoleh dari mempelajari ilmu tersebut telah dikemukakan oleh banyak ulama. Salah satunya, Ibnu Taimiyah. Ia mengatakan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran dapat menolong seseorang dalam memahami makna ayat tersebut. Seperti diketahui, dulu banyak sekali ulama yang kesulitan dalam menafsirkan ayat Al-Quran karena mereka tidak mengetahui latar belakangnya. Namun, setelah mendapatkan keterangan mengenai latar belakang turunnya ayat itu, mereka pun semakin mudah menjelaskan dan memahaminya. Para ulama pun menjelaskan, sedikitnya ada 4 hal yang menjadi faedah atau manfaat mempelajari asbabun nuzul itu, yaitu diantaranya tertera di poin ini, yaitu yang pertama, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat. Dan yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Dan yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dalam pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Itu pun bila ayat-ayat itu dibacakan. Dan yang keempat, dapat mengetahui hikmah atau ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Nah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu
Asbabun nuzul adalah segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Ada perbedaan redaksional terkait pengertian asbabun nuzul di kalangan ulama. Namun, dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Asbabun nuzul dibedakan menjadi dua, yaitu syarih atau visionable yang jelas dan mutamilah atau impossible ketidakmungkinan. Kegunaan mempelajari ilmu asbabun nuzul yaitu dapat memudahkan kita dalam mempelajari sejarah atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.